dari dulu tuh emang emas cuma 20.000 satu gram gitu. Kayak gini-gini tuh nggak nyampe 100.000. Oke Pak, jadi mungkin lanjut lagi ya, aku pengen tanya lagi nih. Dari Bapak sendiri kan 2007 berarti itu umur Bapak 24 kali ya? 24. Iya, baru beres kuliah waktu itu. Nah, di saat itu kan Bapak ini berarti kayak aku udah menganggap wah udah melek banget nih soal investasi emas itu. Nah, untuk kaum milenial sekarang nih, anak-anak bukan baby boomer lagi ya, tapi generasi XYZ dan milenials yang lahir tahun 2000 ke atas, menurut Bapak itu perlu di-encourage nggak sih untuk investasi emas ini? Yang namanya investasi tetap perlu di-encourage ya. Cuma memang enaknya kalau dibanding dulu sama sekarang, kalau dulu itu pilihan investasi nggak banyak. Jadi zaman orang tua ya mungkin nenek ya investasi ya emas, perhiasan. Sementara kalau kakek kita ya di tanah, rumah, properti kayak gitu. Nah, kalau di tengah sekarang itu very a lot of instrument gitu. Mau yang sampai high risk high gain, sampai yang istilahnya low risk low gain pun juga banyak sekali produknya. Apalagi reksadana kita juga tahu sendiri kan. Zaman saya itu reksadana itu istilahnya masih produk apa itu? Ya sekarang ya dengan ya ada berbagai macam produk ya kita harus sesuaikan gitu. Kita punya profil resiko seperti apa. Kalau profil resiko kita agresif ya mungkin kita taruhnya di reksadana saham, Bareksa. Tapi kalau mungkin kita lebih sangat-sangat konservatif aman ya kita bisa taruh di reksadana pasar uang ataupun juga kita taruh di saham di emas. Nah, sebenarnya keuntungan emas itu sendiri adalah pada dasarnya dia melawan inflasi. Jadi semakin tinggi inflasi kita maka akan semakin tinggi juga kenaikan harga emas. Nah, contoh mungkin kalau sekarang lihat contoh paling gampang ya rupiah kita kan agak loyo ya. Jadi otomatis kan itu kan jadi ada dampak lah kita untuk terhadap inflasi. Barang-barang yang kita import otomatis jauh lebih mahal sekarang. Apalagi kalau pendapatan kita tetap ya berarti kita harus merogoh uang lebih untuk mengkonsumsi barang hasil impor tersebut gitu. Jadinya selain itu kelebihan emas sendiri juga sebagai asuransi ya. Kalau ada perang, ada apa gitu ya, kita bisa keluar negeri bawa emas ini kita bisa jual ya sebagai global currency lah. Jadi cukup versatil. Jadi apapun itu investasinya kepada milenial dan kepada teman-teman yang lainnya pun juga ya kita sesuaikan dengan profil resiko kita dan kita juga harus tahu gitu. Sebenarnya produk investasi kita cocok untuk masa-masa seperti apa. Jadi berapa banyak sih dari 100% gitu istilahnya, kalau saya punya uang nih, uang dingin ya, nah, jadi istilahnya gaji 10 juta, tapi saya punya uang 2 juta bisa saya tabung gitu. Berarti dari 2 juta ini saya mesti spare berapa gitu. Nah, dibagi-bagi, kalau misalnya mungkin agresif ya mayoritas nanti taruhnya ya di produk-produk investasi yang agresif, high risk, high gain. Tapi kalau 20%, 10%, 5%-nya kita taruh yang lebih aman gitu. Kalau saya sih biasa menganjurkan teman 5-10% at least taruhlah di emas. Karena justru dalam masa-masa 5-10%. Yes, karena dalam masa seperti sekarang Covid ya, kita udah lihat sendiri gitu, 5-10% lumayan juga naiknya sekarang kan. Kalau hampir 20% yang udah pegang dari dulu ya udah lumayan senang lah ya, pegang dari zaman 500.000 Oke, thank you Pak. Mungkin karena sembari ini tadi aku ngobrol terus sama Pak Indra, kasihan nih Mbak Hanum yang di sini cuma menonton ya. Jadi di sini Mbak Hanum datang jadi Mbak Hanum di sini sendiri sebagai kayak investor pemula. Jadi di sini kayak lebih pengen gain insight-nya juga, makanya dia juga belajar dengan Pak Indra dan sembari kita interview juga nih pengalaman apa aja sih ketika di emas gitu. Halo Mbak Hanum. Halo, thank you ya udah ngajak join di sini ya. Iya. Ya, soalnya dari Mbak Hanum sendiri kan kita pernah nih cerita-cerita kalau Mbak Hanum itu juga punya emas gitu. Mungkin boleh dong kayak dulu ceritanya beli emasnya di kapan gitu dan kayak apakah seperti yang dibilang Pak Indra gitu bahwa in the long term itu ya itu menguntungkan gitu. Mungkin boleh nih Mbak Hanum cerita-cerita. Iya, menarik. Ini menarik banget sih pengalaman saya investasi emas waktu dulu. Mungkin saya bisa dibilang seangkatan sih sama Pak Indra ini. Jadi dulu kan memang emas tuh, ya saya juga pernah tahu dulu kan kalau ibu saya beli anting gitu cuman 20.000 anting kayak gini nih.
kebetulan saya bisanya pakai emas atau perak karena harus logam mulia, kalau nggak saya alergi gitu. Dari dulu tuh emang emas cuma 20.000 satu gram gitu, kayak gini-gini tuh nggak nyampe 100.000. Terus udah gitu kan kebetulan saya dulu kan kuliah, terus setelah S1 bapak saya tuh nyuruh saya kuliah lagi. Dia yang bayarin sih, tapi ngasih uangnya tuh cash gitu. Nah di situ saya bingung, aduh kok dikasih uang cash gini, ini buat kamu S2 ya. Nah itu saya bingung tuh, mau langsung dibayarin ke kampus kan sayang kan. Ya lumayan gede. Terus udah gitu buat sampai selesai, aduh nanti aja deh aku bayarinnya nanti bayar per bulan aja biasa. Ini uangnya aku taruh di mana? Nah aku tahu emas itu kan salah satu investasi yang ya kalau buat aku terbilang aman, walaupun aku juga udah waktu itu tuh sekitar 10 tahun yang lalu ya, itu udah kenal reksadana juga gitu. Nah tapi kan karena ini buat kebutuhan aku kuliah, ya aku masukin aja dulu ke emas. Dan kebetulan waktu itu memang harganya sekitar 400-500 ribu waktu itu. Itu nggak berasa sih, karena sebelum aku kuliah itu kan masih di bawah itu gitu. Dan kok emas bisa naiknya segini cepat gitu ya. Ya kayak dijelasin Pak Indra tadi, karena memang kurs dan dia bisa mengalahkan inflasi. Makanya aku taruh di situ karena nanti bakal aku buat bayar kuliah juga. Nah itu nah tapi waktu itu aku beli emas memang masih zaman dulu banget ya, nggak ada online, jadi harus datang ke toko gitu. Dan beli emas tuh nggak bisa kalau misalnya aku mau beli berapa ya, misalnya langsung 100 gram gitu, harus uang cash gitu, agak ribet sih waktu dulu gitu. Jadi nggak kebayang aja dulu tuh investasi kayak gitu tuh ribet lah gitu. Cuman ya karena memang untuk aku cari yang safe, ya itulah aku punya emas gitu. Itu sih yang unik ya gitu. Buat testimoni ya berarti. Iya. Tapi berarti dari kecil dulu itu Mbak Hanum juga udah aware ya bahwa kayak investasi emas gitu ya. Oke, jadi mungkin karena kita ini tahu nih bahwa kayak dari dulu emas ini sekarang signifikan banget naiknya gitu. Jadi mungkin karena tadi Pak Indra juga udah ngobrol bahwa kayak dulu, aduh kalau beli emas itu kayak harus kayak berdasarkan gajian cukup ngisi-ngisihin. Nah sekarang kita masuk aja nih pada intinya, yaitu dimana kan Bapak sendiri kan kayak mendirikan Indogo sendiri. Dimana boleh mungkin jelasin kayak Indogo itu apa, dan orang-orang juga supaya aware juga dimana Bareksa Portal ini kan sekarang ada juga nih namanya Bareksa Emas, berpartner dengan Indogo. Nah boleh nih diceritain sedikit itu gimana? Jadi waktu itu kita tujuannya buat bikin Indogo sebenarnya adalah buat bantu teman-teman yang lain gitu. Istilahnya, ayolah kita untuk memulai investasi, karena starting investment itu very hard ya. Kita ada gajian aja ya, mau sopit ya uang kita untuk membayar kebutuhan hari-hari gitu. Jadi jarang banget kita sampai mau memaksakan diri menyisihkan gitu, karena kita sering banget melihat investasi itu mahal, kita harus spend jutaan dulu gitu, harus bisa sisi jutaan baru kita bisa mulai investasi. Pada dasarnya dengan memulai Indogold ini ya kita harapannya membantu ya buat teman-teman, ayo start gitu. Lu mau ada uang 50.000, 80.000 pun already can start gitu. Jadi doesn't need to have you have 2 million rupiah gitu. Itu aja sih, berangkat dari situ tujuannya untuk membantu teman-teman mulai investasi. Dan beruntung banget di Bareksa juga supermarket reksadana ya, kita juga ngelihat kan dari 10.000 ya sekarang apa 100.000 udah bisa mulai. Nggak salah Bareksa. 10.000 juga ada. Wah luar biasa. Udah selesai nih Le, mau nanya. Aku masih mau nanya.